Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, silahkan duduk kembali. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya agak mengubah sedikit ya temanya. Kalau tadi berbagian dalam penderitaan Kristus, saya mengikuti tema yang diberikan untuk paragraf yang akan kita baca ini, yaitu panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan buat kita semua dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya dari Alkitab Saudara. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena tidak dapat menyangkal dirinya. Sekian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kakaknya teman saya itu menderita satu penyakit yang cukup berat, yang mengakibatkan tubuhnya lumpuh. Kita berpikir semua bahwa mungkin seandainya kakak teman saya itu tinggal di kota besar di Pulau Jawa, maka akan cepat bisa ditangani sehingga tidak terlalu menderita berlarut-larut. Padahal kakaknya ini masih cukup muda dan tadinya kuat karena dia seorang pekerja keras. Dan dia seorang laki-laki muda dan sekarang harus menderita lumpuh terbaring begitu saja. Semuanya dibantu. Penderitaan yang dialami olehnya, oleh keluarganya tidak terbayangkan oleh saya. Suami dari ART saya juga baru-baru ini didiagnosa menderita satu penyakit darah yang cukup langka. Bahkan saya aja baru mendengar ada penyakit seperti itu. Dan dokter di tempat rumah sakit dia berobat itu akhirnya mereferensikan harus berobat ke rumah sakit yang lebih besar. Dan sampai sekarang tidak ada obat yang diberikan. Karena mungkin memang tidak ada obatnya untuk penyakit seperti itu. Dan saudara, dalam bulan ini 2 orang mahasiswa kami itu ditinggal selamanya oleh ayahnya. Penderitaan yang cukup besar dialami oleh mereka. Belum cukup di situ, saya juga mendengar 2 rekan kami dalam minggu ini ditinggal oleh bapak mertuanya. Belum lagi mahasiswa yang lain yang berbicara dengan saya betapa dia sakit hati dengan keluarganya, dengan ayahnya. Sampai saat ini dia sulit sekali
untuk mau menerima ayahnya. Karena apa? Sejak kecil dia menerima penolakan-penolakan dari keluarganya. Dia bicara bahwa ketika kecil dia ingat sekali pulang sekolah tiba-tiba dia dipukul oleh ayahnya dengan satu balok yang cukup besar. Karena apa? Hanya karena kesalahan yang sepele, dia lupa beli makanan babi pulang sekolah. Itu bukan satu perkara besar, tapi dia dipukul sedemikian rupa. Dan itu sering sekali, sampai akhirnya dia pergi sekolah tempat kami. Dan luka itu membuat dia menderita sekali. Satu sisi dia tahu harus mengampuni, tapi satu sisi sakit hati sekali. Belum lagi mahasiswa yang lain yang tidak tahu siapa ayahnya. Karena kalau ditanya ibunya pun tidak tahu. Mungkin tidak tahu atau dia tidak mau memberitahu siapa ayahnya. Sampai sekarang. Dan itu menimbulkan penderitaan yang cukup besar. Sulit sekali untuk menerima siapa saya ini buat mereka semua. Saudara, saya yakin penderitaan ini bukan hanya buat mereka saja. Setiap kita pasti ada penderitaan tersendiri. Dan kita semua saya rasa di dunia ini tidak ada yang dengan rela, dengan sukacita mengalami penderitaan itu. Saya pun ketika mendengar, meskipun itu orang lain, tetapi ketika mendengar begitu banyak penderitaan, rasanya pedih sekali. Saya bilang, kenapa Tuhan? Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dan siapapun di dunia ini tidak akan menyukai penderitaan. Tidak ada orang di dunia ini yang mau dengan rela menderita. Tapi kenapa Paulus di dalam ayat yang ketiga yang telah kita baca tadi mengajak Timotius, murid yang sudah ia anggap sebagai anak, untuk ikut menderita. Ayat 3 kita lihat sekali lagi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apakah Paulus ini seorang yang tidak rela kalau orang lain senang, hidupnya senang, lancar-lancar saja? Karena saat itu ia sedang dipenjara. Dan tentunya penjara Roma itu bukan sesuatu rumah yang cukup menyenangkan. Sangat dingin, sepi, dan tidak ada seorang pun yang ramah kepada dia. Paulus menderita di penjara Roma. Dan apakah karena itu maka kemudian Paulus menulis surat kepada Timotius, ayo ikut menderita. Saya rasa Paulus bukan orang seperti itu. Sekalipun mungkin ia adalah seorang yang keras hati dan pejuang yang sungguh-sungguh. Tapi dia bukan bermaksud supaya semua orang ikut menderita seperti dia. Saudara-saudara, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus dalam masa akhir pelayanan Paulus. Saat itu Paulus ditahan oleh pemerintahan Kaisar Nero karena imannya. Karena pelayanannya, karena dia memberitakan Injil. Sebelumnya memang Paulus sudah jadi tawanan Kaisar Romawi ya, tapi sebagai tawanan rumah dan sudah diberi kebebasan untuk melakukan perjalanan. Tetapi ketika Nero kemudian menjadi Kaisar Romawi dan Kaisar Nero ini sangat-sangat membenci orang Kristen, maka Paulus pun masuk tahanan lagi. Sekarang lebih ketat, dia tidak bisa melakukan perjalanan, teman-teman yang datang pun sangat dibatasi. Kenapa Paulus mengalami itu? Karena Paulus memberitakan Injil, maka dia dipenjara. Dan Paulus pun sangat sadar bahwa waktunya hampir habis. Sebentar lagi ia akan dieksekusi. 2 Timotius 4 ayat 6, Paulus menulis kepada Timotius, mengenai diriku, aku sudah mulai diarahkan sebagai kurban. Darahku sudah mulai tercurah dan saat kematianku sudah dekat. Maka ia kemudian menulis nasihat-nasihat untuk Timotius, murid yang ia bimbing untuk menjadi gembala.
Saat itu memang Timotius sudah menjadi seorang gembala di Efesus, jemaat yang Paulus dirikan. Dan sekarang saat itu jemaat Efesus itu sedang mengalami krisis. Krisis yang cukup serius sekali karena banyak guru-guru palsu. Banyak guru-guru yang mengajarkan Injil yang bukan sebenarnya. Karena itu melalui kata-kata terakhirnya untuk muridnya ini, Paulus mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan iman dan pelayanan Timotius. Di tengah-tengah ancaman akan pengajaran dari guru-guru palsu itu, Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajarkan kembali apa yang sudah dia dengar dari Paulus kepada orang yang dapat dipercaya dan bisa mengajarkannya kembali kepada orang lain. Itu kita lihat di ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Pemuridan. Inilah cara Tuhan Yesus menyebarkan berita Injil. Dan ini juga yang dipakai oleh Paulus, mengajar kepada orang yang dapat dipercaya dan dapat mengajar kembali. Sehingga Injil itu dapat terus tersebar hingga saat ini dan sampai ke tempat kita sekarang dengan cara pemuridan. Jadi ajakan untuk ikut menderita yang Paulus katakan dalam ayat 3 itu adalah dalam hal memuridkan. Dalam hal mengajarkan berita Injil itu kepada orang yang cakap mengajarkannya kembali kepada orang lain juga. Perintah untuk memuridkan ini bukan hanya perintah Paulus kepada Timotius saja, tetapi kepada kita semua juga. Tugas pemuritan adalah tugas kita sebagai orang Kristen. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita semua hafal bahwa itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan kepada kita semua untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Amanat agung ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya untuk hamba Tuhan, untuk penatua-penatua, untuk majelis saja di gereja, untuk aktivis, untuk guru sekolah minggu. Tetapi untuk kita semua, orang Kristen yang sudah diselamatkan, bertugas untuk memuridkan. Paulus juga mengingatkan kita untuk mempercayakan berita Injil yang sudah kita dengar itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain juga. Orang tua berkewajiban mengajar anak-anaknya untuk menjadi murid Kristus, bukan hanya guru sekolah minggu. Kita semua sebagai orang Kristen berkewajiban memberitakan berita Injil itu, memuridkan. Siapapun kita, dimanapun tempat kita bekerja, dimanapun Tuhan tempatkan kita, ini adalah tugas kita. Bukan tugas orang-orang yang di gereja saja. Dengan demikian, berita Injil ini boleh tersebar, bisa tersebar ke semua bangsa, semua orang di muka bumi ini. Terjadi multiplikasi. Ketika kita mengajar orang lain dan orang lain itu kemudian mengajarkannya kepada orang lain juga, semua bangsa diharapkan bisa mendengar berita Injil ini. Saudara, di gereja kita memang sudah ada kelompok kecil ya. Tujuannya adalah pemuridan. Dan inilah seharusnya yang menjadi tujuan utama setiap kelompok kecil, yaitu memuridkan setiap anggotanya supaya dapat memberitakan Injil. Boleh sih jalan-jalan, ada program apapun, boleh refreshing bersama dengan anggota kakak yang lain. Tetapi jangan lupakan tujuan utama ini. Menjadi murid Kristus, kemudian bisa memuridkan orang lain. Dan saudara percaya,
Menjadi murid Kristus, memuridkan itu satu tugas yang tidak mudah, sangat tidak mudah. Di mana-mana, di gereja besar, gereja kecil, pemimpinnya banyak, pemimpinnya sedikit, pemimpinnya hebat, pemimpinnya biasa-biasa. Pemuridan ini selalu menjadi satu tugas yang sangat sulit. Banyak kesulitannya. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius dan kita semua. Pemuridan itu kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh itu harus dilakukan dengan penuh penderitaan. Seperti prajurit, seperti olahragawan, seperti petani. Itu yang Paulus katakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 3, 4, 5. Menderita karena apa? Menderita karena melakukan tugas pemuridan. Pemuridan itu apa? Yaitu mempercayakan berita Injil kepada orang lain yang dapat dipercaya dan mampu mengajarkan berita Injil itu kepada orang lain. Jadi bukan menderita karena perbuatan kita, karena kesalahan kita. Bukan. Paulus mengatakan memang kamu wajar menderita karena dosamu. Bukan. Paulus mengajak Timotius untuk menderita karena berita Injil, karena memberitakan Injil ini. Dan Paulus memakai metafora penderitaan itu seperti apa. Paulus sering sekali memakai metafora ini, yaitu seperti prajurit. Seperti prajurit, olahragawan, dan petani. Dan Paulus di dalam surat-suratnya baik di Efesus itu Paulus bicara soal perlengkapan senjata Allah, senjata yang harus dipunyai oleh seorang prajurit, juga harus dipunyai oleh kita. Lalu di 2 Korintus 10 ayat 3-5, Paulus juga bicara soal senjata. Senjata yang harus kita punyai dalam perjuangan iman kita. Lalu 1 Timotius 6 ayat 12, Paulus juga bicara soal olahraga, soal pertandingan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Dalam pertandingan semua orang berlari. Hidup kita seperti pertandingan. Tapi hanya satu yang mendapat hadiah. Itu kata Paulus. Filipi 3 ayat 14. Paulus juga berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara bicara soal pertanian, Paulus juga sering memakai metafora dalam dunia pertanian. Ada istilah buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22, 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Mungkin Paulus tidak asing dengan prajurit, dengan petani, dengan olahragawan. Itu yang dia lihat sehari-hari. Mungkin juga dunia Yunani dan Yahudi pada saat itu sudah terbiasa melihat prajurit, atlet, dan petani. Saudara, seorang prajurit yang baik, yang sedang berjuang itu tidak akan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dengan demikian ia akan berkenan kepada komandannya. Seorang tentara harus bersedia memusatkan perhatian kepada tugasnya. Ketika ia bertugas, ia harus sepenuhnya bertugas dan tidak memikirkan masalah-masalah domestiknya. Saya rasa tidak ada tentara di dunia ini yang ketika menghadapi misalnya ancaman teroris, lalu tiba-tiba ia minta izin kepada komandannya untuk pulang dulu ke rumahnya karena anaknya ulang tahun misalnya, dan dia sudah janji untuk mengajaknya main ke mall misalnya. Saya rasa kalau ada tentara seperti itu pasti bukan tentara, karena akan langsung dipecat oleh komandannya. Seorang tentara harus siap melaksanakan perintah dari komandannya, apapun situasinya. Disiplin militer itu memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kerelaan, keikhlasan untuk taat melakukan perintah komandannya. Tapi Paulus juga tidak bermaksud mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas di rumah kita, di masyarakat atau pekerjaan kita. Kita hanya harus melakukan pekerjaan dari Allah saja.
Tidak, bukan itu maksud dari Paulus. Yang Paulus maksudkan ketika mengatakan bahwa ikutlah menderita seperti seorang prajurit, itu adalah jangan sampai tugas-tugas pribadi kita, kesenangan kita pribadi, itu menjadi yang utama, sehingga tugas pemberitaan Injil, tugas yang Allah berikan kepada kita, yaitu memuridkan, itu kita abaikan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan bertemu dengan misionaris dari Papua. Mereka adalah suami istri yang berasal dari Amerika, dan mereka itu dua-duanya adalah anak-anak dari misionaris juga. Orang tua dari sang suami itu dulu melayani di Thailand. Jadi sang suami ini lahir di Thailand. Dan orang tua sang istri itu melayani di Papua. Dia juga lahir di Papua, besar di Papua. Dan mereka sekarang sedang melayani di pedalaman Papua sebagai misionaris. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat kecenderungan misionaris sekarang berbeda dengan zaman waktu mereka masih kecil. Dulu para misionaris itu mengirimkan anak-anaknya ketika sudah usia sekolah, mereka akan dikirimkan ke satu sekolah khusus untuk para misionaris dan berasrama, jauh dari tempat mereka melayani. Jadi sejak mereka memasuki usia sekolah, 6 tahun, 7 tahun, mereka berpisah dari orang tuanya dan tinggal di asrama sekolah di situ. Dan itu banyak menimbulkan luka dan problem bagi anak-anak yang tumbuh dipaksa jauh dari orang tuanya demi pemberitaan Injil. Tetapi sekarang berbeda kecenderungannya, kata mereka. Di Papua mereka melihat bahwa para misionaris sekarang itu hidup dan melayani di tempat yang ada sekolah yang cukup bagus. Jadi agak kota sekalipun di Papua. Supaya kenapa? Supaya anak-anaknya mendapat pendidikan yang cukup bagus. Mereka tidak rela anaknya jadi korban. Mereka kemudian pelayanan ke pedalaman hanya beberapa kali saja dalam setahun. Tidak tinggal lalu hidup di pedalaman bersama-sama dengan penduduk setempat. Demi apa? Demi anak-anaknya mendapat pendidikan yang bagus. Pemberitaan Injil dikorbankan demi anak-anaknya. Misionaris ini kemudian berkata bahwa mereka melihat kedua pola ini sama-sama tidak baik. Tidak ada yang baik. Yang satu ekstrem kiri, yang satu ekstrem kanan. Yang satu dikorbankan untuk pemberitaan Injil, yang lain pemberitaan Injil dikorbankan demi keluarganya. Dan bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Pemberitaan Injil harus diutamakan seperti perintah Tuhan dalam surat 2 Timotius ini. Tetapi Tuhan juga tidak menghendaki, tidak mengatakan bahwa abaikan keluargamu. Urusanmu tidak penting. Tidak, bukan seperti itu. Jelas, kalau masalah-masalah pribadi kita belum beres, kita tidak akan bisa mengajar, memuridkan orang dengan baik. Jadi, kemudian langkah apa yang diambil oleh misionaris ini? Mereka sungguh-sungguh berdoa dan mencari jawaban dari Tuhan, sementara anak mereka sudah semakin besar. Mereka harus menentukan anak-anak ini berpisah atau anak-anak ini sama-sama di pedalaman bersama mereka dan tidak ada sekolah yang baik. Kemudian mereka mendapat visi dari Tuhan, yaitu mendirikan sekolah yang baik, yang bermutu di pedalaman Papua. Supaya mereka bisa memuridkan orang-orang suku-suku asli Papua itu dan juga anak-anaknya. Anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik di situ. Dan memang tidak ada yang dikorbankan. Bahkan sekolah ini kemudian menjadi berkat yang luar biasa buat anak-anak di pedalaman. Anak-anak di pedalaman itu mendapat sekolah yang bermutu internasional karena memakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Dan saya sendiri melihat ada 3 anak dari sekolah ini, sekolah di tempat kami. Dan mereka lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Saya sendiri sepertinya nggak percaya ya,
Masa ada sekolah di pedalaman bisa memakai itu? Mereka membaca juga baca buku bahasa Inggris. Memang misionaris ini mengakui bahwa sebenarnya itu ada kelemahannya juga karena mereka jadi tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia. Tapi dengan bahasa Indonesia kemudian mereka bisa kejar ketika belajar di tempat kami. Dan sesuatu hal yang sangat tidak terpikirkan oleh mereka katakan, anak-anak mereka, dua anak mereka, dua-duanya diterima untuk sekolah di Amerika, di sekolah yang cukup bergengsi. Dan artinya cukup mahal. Yang sebenarnya mereka tidak akan mampu sebagai seorang misionaris membiayai dua anak sekolah di sekolah yang cukup mahal di Amerika. Kenapa mereka bisa sekolah di situ? Karena mendapat beasiswa full untuk bersekolah di sekolah yang mahal itu dan bergengsi. Saudara, ketika kita mengutamakan Allah dan melakukan tugas yang Ia percayakan kepada kita, percayalah, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita akan melayani entah di gereja atau dimanapun, kita menolak tugas karena merasa ada banyak tugas pribadi yang belum beres. Ada banyak PR kita yang belum beres sehingga kita nggak bisa menerima pelayanan ini. Anak saya belum begini-begini, anak saya masih begitu. Sehingga kita tidak berani menerima pelayanan yang menjadi tugas kita. Dikatakan di sini, seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dengan demikian, ia berkenan kepada komandan. Saat ini, apa yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan? Untuk mengajarkan Injil kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita anggap mampu untuk mengajarkannya kembali. Jangan sampai masalah-masalah pribadi kita menghalangi kita untuk melakukan tugas dari Tuhan Yesus ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus kemudian kecewa dengan kita. Saudara, metafora yang kedua yang Paulus pakai adalah seorang olahragawan. Dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tidak ada pertandingan olahraga dalam dunia kuno dan saya rasa dunia kita saat ini juga yang pesertanya dibebaskan melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendaknya untuk menunjukkan kekuatan atau keterampilan semaunya kita. Tiap cabang olahraga harus mempunyai aturan main yang berlaku dalam setiap perlombaan dan setiap orang yang mengikutinya sehingga bisa menjadi juara. Dan mereka yang berlomba sesuai dengan aturannya lah yang dapat menjadi juara. Pada saat itu ketika menjadi juara, mereka tidak mendapat medali emas, perak atau perunggu, tetapi dimahkotai. Mahkotanya itu dari daun-daun yang tidak segera layu. Atlet yang sangat kencang larinya, atlet yang sangat kuat, sangat besar tenaganya, sangat hebat penampilannya. Ia tidak akan bisa mendapat mahkota itu kalau ia tidak bertanding sesuai dengan peraturan. Maka ada kalimat yang sangat dihafal oleh para atlet. Tanpa peraturan tidak ada mahkota. Kita harus bertanding di dalam perlombaan iman kita sesuai hukum, sesuai dengan aturan. Aturan siapa? Jelas aturan Tuhan. Maksudnya di sini jelas Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen itu harus hidup kembali di bawah hukum Taurat. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan oleh Paulus ketika kita berjuang memberitakan Injil untuk melakukan pemuridan entah itu di keluarga atau di lingkungan kita, harus ada kerelaan untuk mentaati peraturan-peraturan Allah. Harus mau tunduk pada peraturan Allah. Bukan melakukannya sesuai dengan maunya kita sendiri. Latihan-latihan yang dilakukan, disiplin-disiplin yang harus kita kerjakan, itu harus sesuai dengan peraturan Allah.
Para atlet diajarkan untuk itu. Kerelaan untuk tunduk pada Allah. Maka ia dapat mahkota kelak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajarkan generasi sekarang untuk tunduk, untuk disiplin, untuk taat pada peraturan itu menjadi hal yang sangat sulit. Manusia pada saat ini sudah ditulis di dalam 2 Timotius 3 itu. Kecenderungannya adalah melakukan apa yang menjadi kesenangannya. Saya senang ini, itu yang saya lakukan. Saya tidak peduli pada peraturan-peraturan. Segera Paulus setelah mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat. Perhatikan apa yang kau dengar. Di pasal 3, Paulus mengatakan bahwa inilah manusia pada zaman akhir. Manusia yang hanya mencintai dirinya sendiri dan juga mencintai uang. Maka mengajar untuk tunduk, untuk disiplin, untuk taat pada perintah Allah. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan manusia itu, akan menjadi hal yang sangat-sangat sulit. Bahkan saat ini kalau kita lihat, kita bisa mengubah atau membelokkan sedemikian rupa peraturan Allah. Kita ubah kata-katanya atau sehingga bisa sesuai dengan keinginan kita. Itulah manusia pada zaman sekarang. Mengajar untuk taat, untuk tunduk pada peraturan sangat sulit. Padahal di dalam pemuridan, menjadi murid itu tidak lepas dari kata taat, tunduk, tanda taat pada peraturan. Dan itu menjadi sangat sulit karena manusia pada zaman ini kecenderungannya sangat berbeda. Bahkan psikologi pendidikan pun agak mendukung ketika mengajar anak itu seperti apa, ikuti anak. Jadi anak yang diikuti, bukan peraturan-peraturannya. Memuridkan, menjadi murid harus perlu penderitaan karena perlu kerelaan untuk mau tunduk, mau taat pada peraturan-peraturan yang Allah sudah berikan. Nah, metafora yang terakhir yang Paulus pakai untuk ajakan ikut menderita demi melakukan pemuridan adalah seorang petani. Di ayat 6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati usahanya. Jika seorang atlet bertanding dengan taat pada peraturan, maka seorang petani harus bekerja keras. Kerja keras memang tidak bisa dihindari jika kita mengolah tanah untuk menghasilkan. Terutama untuk di desa-desa yang belum tersentuh dengan teknologi modern. Menanam padi akan sangat melelahkan kalau tidak ada traktor. Memang mungkin akan tertolong karena ada kerbau. Tetapi dengan traktor, dengan kerbau pun tetap itu diperlukan kerja keras, usaha yang keras. Saudara mungkin belum pernah melihat ya traktor itu seperti apa, beratnya seperti apa, sekalipun ada mesin. Saya pernah iseng-iseng mencoba ya ketika melihat karyawan itu ini, saya coba kayaknya kecil traktornya. Tapi ternyata untuk mengolah tanah, membalik-balik tanah itu perlu kekuatan besar, perlu kerja keras. Mengairi sawah pun demikian. Kalau tidak ada pompa air, sepertinya pada zaman ini sangat sulit. Tetapi pompa air sekarang sudah mudah, ada di mana-mana. Listrik pun sudah bisa dialirkan di tengah sawah sekalipun memakai kabel yang panjang. Tetapi tetap harus diatur, nyalanya harus kapan, supaya air bisa mengalir ke sawahnya. Harus diatur, maka sering para petani yang saya lihat di daerah Palalangon itu, kalau sudah musim menanam di bulan-bulan pertama, bukan hanya dia, tapi keluarganya pun, anak-anak yang masih sekolah pun kalau sudah remaja itu harus bangun tengah malam, ikut membantu, pergi ke sawah, pergi tengah malam ke sawah untuk mengontrol airnya. Dan mereka bisa loh berjalan di tengah sawah tanpa terjatuh, tanpa penerangan yang besar. Dalam dunia pertanian, nyata sekali bahwa hasil panen itu sangat tergantung pada keringat petaninya.
pada kerja keras petaninya. Hasil kebun yang sering dirawat, dibersihkan, tentu akan berbeda dengan hasil dari kebun yang dibiarkan tumbuh sendiri tanpa dirawat, dibersihkan. Walaupun memang sekarang ini ada banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh keringat petaninya. Ada faktor cuaca, hama yang turut menentukan hasil dari pertanian itu. Tetapi cuaca atau hama lambat laun, manusia itu bisa mengatasinya dengan teknologi yang semakin modern. Tetapi kerja keras petani itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Sekalipun teknologi sudah sedemikian canggih. Bisa untuk pengairan pun sebenarnya bisa diatur. Sekarang ada banyak alat yang bisa mengatur kapan tiba-tiba mesin bisa hidup otomatis. Tapi tetap kerja keras diperlukan. Dan dialah yang akan menikmati hasil. Sekalipun ia hanya seorang buruh tani, tetap ia akan mendapat upah dari kerja kerasnya. Lalu apa kaitannya kerja keras dalam pemberitaan Injil, dalam pemuridan? Menjadi seorang murid, tadi dikatakan bahwa tidak mudah pada zaman ini. Setelah bertobat menerima Kristus, kalau ia hanya kemudian goyang-goyang kaki, lalu kemudian tiba-tiba ia bisa berubah menjadi seorang yang sangat baik, sangat suci, dan hatinya tiba-tiba saja cenderung kepada Allah, sudah tidak suka lagi kepada dosa. Sepertinya itu tidak mungkin. Memang betul perubahan di hati kita, kehendak kita bisa berubah menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Pola pikir kita bisa berubah sesuai dengan pola pikir Allah. Itu semua 100% adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan dan kerja keras. Kita tidak dapat tiba-tiba saja Roh Kudus mengubah kita, menyulap kita menjadi orang yang sangat mengasihi Allah, merindukan Allah, menjadi murid yang sangat baik. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab di rumah dengan tekun, pengetahuan kita tidak pernah diisi dengan pengetahuan tentang Allah, atau kita beribadah hanya kalau kita mau saja, kalau itu kita masih seperti itu, Roh Kudus akan sulit mengubah kita. Kenapa? Karena Roh Kudus bukan mengubah robot yang bisa menyetel sedemikian rupa. Roh Kudus bisa bekerja kalau memang kita menyediakan diri kita untuk diubah. Roh Kudus bisa dengan leluasa bekerja di dalam diri kita dan memberi pertumbuhan kalau memang kita bersedia untuk taat, mau hidup di bawah peraturan Tuhan dan bekerja keras untuk menyediakan tempat bagi Roh Kudus itu. Kalau kita hanya malas-malesan hidup semau kita, Roh Kudus mungkin hanya sedikit sekali yang bisa dia ubah. Karena kita sendiri tidak mengizinkan Roh Kudus itu bekerja. Jadi bukan hanya kalau kita tidak melakukan maunya kita sendiri, tapi kita mau bekerja keras, mendapatkan apa yang menjadi kehendak kita, yaitu Roh Kudus bisa mengubah kehendak itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu kerelaan hati, kerendahan hati untuk patuh dan kerja keras supaya kita bisa menjadi murid dan melakukan pemuridan. Saudara, 4 tahun di seminari atau di STT tempat saya mengajar, menurut saya itu sangat-sangat terlalu singkat untuk membentuk seseorang untuk menjadi murid yang kemudian setelah selesai itu harus mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain dan kemudian memuridkan lagi. Apalagi kalau yang datang pertama ke STT itu adalah anak yang sama sekali tadinya tidak pernah membaca Alkitab, jarang sekali beribadah dan baru mengenal Tuhan ketika sudah di STT. Saya sering kali merasa berlomba dengan waktu.
untuk supaya anak-anak yang akan lulus itu betul-betul sudah menjadi murid Tuhan. Sudah memiliki keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Kecenderungan hatinya adalah seperti kecenderungan hati Tuhan. Saudara, kalau itu sekalipun saya dorong-dorong dengan latihan, dengan kerja keras, perlu pekerjaan Roh Kudus di dalamnya juga. Tapi kalau anak itu hanya mau bekerja keras kalau dilihat dosen, mau baca Alkitab kalau dilihat orang lain, sama sekali dia tidak berusaha sendiri, bekerja keras untuk berlatih supaya belajar membaca, belajar mencintai firman Tuhan. Kalau dia tidak melakukan itu selamanya, 4 tahun latihan di STT dan selamanya pun tidak akan menjadikan dia seorang murid. Jadi kerja keras, latihan untuk disiplin-disiplin rohani, latihan-latihan untuk ketaatan itu belum cukup untuk seorang murid itu kemudian menjadi gembala atau hamba Tuhan yang memuridkan lagi. Saya merasa demikian juga Paulus yang sangat mengasihi Timotius, muridnya itu yang sudah dianggap sebagai anaknya. Waktu Paulus akan segera berakhir, Timotius akan menghadapi ancaman-ancaman dari gereja-gereja yang bisa menyesatkan di Efesus itu. Makanya Paulus mendorong sedemikian rupa untuk menjadi kuat oleh anugerah Allah. Kita lihat di dalam ayat yang pertama. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Perlu anugerah Allah. Perlu pemberian dari Allah yang bisa memampukan kita. Sehingga semua kerja keras ketaatan kita itu bisa menjadikan kita murid. Kenapa Paulus demikian mendorong supaya Timotius menjadi kuat? Banyak penafsir yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Timotius itu adalah seorang yang pemalu, penakut, dan mungkin sedikit lembek karena mungkin ia juga masih muda dan di dalam keluarganya nenek dan ibunya itu mungkin yang dominan. Karena itu Paulus mendorong Timotius untuk menjadi kuat, tapi bukan dengan kekuatan sendiri. Kuat oleh anugerah Allah. Karena pemberian Allah lah, maka Timotius bisa menjadi kuat, bisa menjadi tahan banting. Demikian juga sepertinya Paulus ingin memberi semua pengetahuannya itu tentang Allah kepada Timotius. Maka Paulus mendorong Timotius untuk memperhatikan apa yang Paulus katakan. Dan Tuhan akan memberi pengertian kepada Timotius. Sehingga kelak ketika Timotius harus menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan, maka Timotius dapat tetap mengajarkan Injil yang benar dengan teguh karena Tuhan yang memberi pengertian. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-7, Paulus setelah mengatakan kamu harus bekerja keras, kamu harus mengikuti taat pada peraturan. Di ayat 7 katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, ketika kita mau menjadikan anak-anak kita, teman-teman kita, orang di sekeliling kita itu menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan menjalani jalan yang tidak mudah, penuh penderitaan. Karena harus disertai dengan kerelaan untuk taat pada perintah Allah. Bukan hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri dan harus disertai juga dengan kerja keras. Tapi tetap kita harus menyadari bahwa itu semua dapat dengan kuat kita jalani karena anugerah Allah. Karena Tuhan yang memberi pengertian sehingga kita dapat mengajarkan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan mampu menjalani penderitaan demi memuridkan Allah. Ketika kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada Kristus Yesus yang telah lahir sebagai manusia dan mati di atas kayu salib demi kita. Itulah yang Paulus nyatakan di dalam ayat yang ke-8 sampai 13. Kecenderungan kita adalah hidup yang mudah,
menghindari penderitaan. Ingin hidup yang nyaman, tetapi pandanglah salib Kristus, yang adalah lambang kasih dan kesetiaan Kristus pada kita. Sekalipun sebenarnya kita tidak akan mampu melakukan tugas panggilan ini kalau dengan kekuatan sendiri. Tetapi Ia adalah Allah yang tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Ia sudah menyatakan Dia mengasihi kita, maka Ia akan selalu memberi kekuatan dan pengertian kepada kita ketika kita memberitakan tentang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebagai manusia sangat terbatas, penuh kelemahan, dan kecenderungan kami adalah hidup yang mudah, hidup yang nyaman. Tetapi melakukan tugas panggilan-Mu, memuridkan, itu adalah tugas yang Kau berikan pada setiap kami, anak-anak-Mu. Dan itu bukan jalan yang mudah. Tuhan, tolong kami, supaya kami dengan rela mau menjalaninya, mau melakukan pemuridan ini, dan mau berlatih untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.